Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam sebenarnya ini sudah di atas jam 9, cuman belum ngantuk dan Pak Sud kebetulan itu lagi ada urusan. Nah, emak-emak gabut itu ngapain ya enaknya? Jadi aku putuskan untuk beres-beres aja. Yang pertama ini di ruang tamu. Sebagian pandangan masyarakat kalau nyapu malam-malam itu pamali ya teman-teman, atau tabu. Cuman ya kalau saya sih saya kembalikan aja kepada dalil agama gitu ya. Emangnya ada larangan? Kalau nggak ada ya udah. Kalau kita sempatnya malam ini beres-beres ya gimana lagi ya, beres-beresnya malam gitu. Dan memang untuk ruang tamu ini seharian ini juga belum aku sentuh ya, apakah itu nyapu atau ngepel. Jadi ceritanya anakku yang nomor 3 ini dalam pemulihan penyakit campak. Jadi meskipun sudah reda panasnya, tapi kan masih kolokan gitu ya, dan masih ada lemes-lemesnya. Soalnya maemnya itu juga masih belum sebanyak ketika sehat. Auto beberapa pekerjaan itu terbengkalai ya, sehingga aku bisanya free itu ya kalau anak-anak udah tidur kayak gini malam-malam. Jadi aku menambal beberapa kerjaan yang belum dilaksanakan. Jadi kalau aku nyapu itu ditimpal begini, kemudian aku buang ke kresek tempat sampah. Dan terus terang aja untuk membersihkan teras pun juga tidak tiap hari, dan sebisanya aja gitu. Kadang-kadang kalau habis dari luar kebetulan masih pakai hijab, jadinya sekalian bersihin teras gitu. Bener-bener sesempatnya aja. Alhamdulillah juga nggak tiap hari ada tamu ya, paling-paling itu seminggu sekali. Jadi beginilah rupa ruang tamuku yang hanya berukuran kurang dari 3x3. Tadinya ini adalah teras. Untuk yang bivetnya belum aku rapiin juga ya, karena kan gede banget bivetnya itu. Jadi kalau untuk ngerapiin itu sedangkan aku ini ngejar untuk rapi-rapi yang lain juga, karena bentar lagi aku juga mau pulang kampung. Pas pulang kampung itu enak teman-teman kalau misalnya kita itu nggak ninggalin PR. Jadi setrikaan yang bejibun ini alhamdulillah udah rampung, walaupun rampungnya nggak malam itu juga. Rampungnya itu aku terusin pagi harinya karena ini kan malam ya. Jadi aslinya itu udah tenaga sisa gitu. Nggak banyak yang bisa diselesaikan dari gosok ini, karena habis itu kan aku ngantuk terus tidur. Begini ini cara aku menyetrika hem, baik itu anak-anak maupun dewasa. Jadi bajunya itu nggak aku bolak-balik, cukup dari dalam aja yang aku gosok. Insya Allah nanti bagian luarnya juga udah licin gitu. Jadi saya kalau melipat baju itu baik itu atasan ataupun bawahan ataupun terusan itu tuh masih konvensional, jadi sebagaimana klasikal gitu ya. Jadi tidak meniru dari cara-cara yang lagi viral gitu, yang modern, yang ringkes itu belum. Jadi yang biasa aja gitu. Terus ceritanya aku mau pulang kampung itu 2 hari lagi, dan sejak itu tuh aku memang sangat sibuk banget ya, baik itu packing maupun mengerjakan pekerjaan rumah, dimana aku tuh pengennya ketika balik lagi dari kampung itu sudah dalam kondisi rumah itu rapi dan tidak banyak PR. Nah, tapi sayangnya aku tidak bisa bikin video untuk packing karena anakku tuh lebih gercep ngambil HP ku ketika aku tuh lagi sibuk kerja. Jadi ya belum HP-nya itu udah dipakai, dan kalau udah dipakai gitu kan susah gitu diambil itu. Ya udah, aku daripada
berantem capek-capek, ya udahlah aku mending kerja aja gitu. Tapi ya akhirnya nggak jadi bikin video. Dan ketika sempat ngerekam, ini sudah di jalan menuju pulang kampung. Jadi inilah suasana malam di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Bintara. Ini Jumat malam Sabtu. Sehabis Isya kita berangkat kira-kira jam 8 malam. Kita masuk tol Bintara. Tujuan mudik kami adalah di Jawa Timur, tepatnya di kota Nganjuk. Bukan kota ya, aku di Nganjuk desanya. Perkiraan waktu tempuh itu sekitar nggak tentu ya, karena kadang minimal 9 jam dan maksimal belasan jam, tergantung waktu istirahatnya. Ini kita udah istirahat kedua. Istirahat pertama tadi tidak kita video karena hari masih gelap dan cuma berhenti di mobil, semuanya tertidur karena Pak Su kan butuh istirahat setelah nyetir berjam-jam. Yang kedua ini kita berhenti di rest area Ungaran, itu dari sebelum subuh sampai setelah sholat subuh, jadi berjam-jam istirahat di rest area Ungaran. Sekarang tepatnya jam setengah 6 pagi dan paling untuk anggaran yang keluar hanya untuk ngopinya Pak Su, sama ini juga mau ngisi bensin. Sepertinya semuanya belum pada lapar, jadi belum ada yang pengen ngemil atau apa. Beli-beli makanan juga belum. Sampai di sini dompetnya aman. Cuacanya mendung ya teman-teman, jadi meskipun habis subuh kita nggak dapat sinar lembayung begini. Ini kita keluar dari Ungaran, jadi kalau masih di Semarang itu perjalanan itu masih 2-3 jam lagi untuk sampai Nganjuk. Ya alhamdulillah aja lah, meskipun mendung tapi nggak hujan, cuma mungkin rintik-rintik sedikit. Kalau ditanya apakah semalaman tadi di dalam mobil aku bisa istirahat, ya tentu saja tidak. Tidurnya pun tidur ayam-ayam ya, jadi jauh dari nyenyak. Dan aku tuh nggak tahu kenapa tidur itu dalam kondisi khawatir gitu, khawatir kalau Pak Su itu nanti ketiduran maksiut terus apa terjadi sesuatu gitu, padahal juga enggak. Pak Su juga on aja ketika nyetir gitu. Oh iya, aku sekedar mau sharing aja. Jadi kita biasanya bagi tugas sebelum berangkat. Aku yang beres-beres rumah sama nyiap-nyiapin bekal, nyiap-nyiap packing-packing. Sedangkan Pak Su ini biasanya yang cek-cek di akhir gitu ya, nyopot gas, nyopot matiin keran, terus ngunci-ngunci pintu, terus pokoknya finishing lah ya, apa yang kira-kira perlu dibawa, yang belum kebawa dan lain sebagainya. Terus kemudian yang menata tempat tidur anak-anak di dalam mobil ini juga Pak Su. Jadi yang memasukkan koper-koper tas itu juga Pak Su yang mengatur di dalam mobil. Karena kan jadi kita sederhana natanya, untuk koper-koper dan tas itu cuma ditaruh di antara jok tengah gitu ya, terus kemudian dilapisi dengan bed cover supaya anak-anak bisa nyaman gitu seperti kasur. Pak Su udah mulai nggak bisa menahan kantuk, akhirnya berhenti di rest area Sragen. Anak-anak pun udah mulai ini ya, apa sih, kalau lagi lapar itu resek ya. Akhirnya saya memilih untuk mampir Indomaret saja. Di sini aku beli sosis kesukaan anak-anak. Sosisnya 12 ribuan, arem-arem 4 ribuan. Terus itu juga ada nasi daun jeruk sapi Marangi 27.000. Terus Pak Su saya belikan gorengan 10.000 dapat 3, pisang goreng 2 dan sukunya 1.
Oh iya, itu juga ada jus jambu, dua itu cuma 10.000. Jadi kalau udah di daerah itu udah mulai murah ya teman-teman. Aku pun akhirnya juga sarapan, yaitu bekal dari rumah. Kemarin sore itu aku bikin ayam kerang. Jadi ayam sama kerang aku masak aja jadi satu. Dimasak apa? Jadi saya tuh udah biasa gitu kalau masak itu nggak pakai nyontek resep gitu. Jadi ala-ala aku gitu. Dibilang semur ya nggak pakai kecap, tapi dibilang apa ya? Pokoknya bawang putih, bawang bombay, eh ya seadanya lah gitu. Partol dan terlihat jalannya itu masya Allah makadam, sampai mobil itu bergoyang-goyang gitu ya. Anak-anak tadi menikmati banget. Ciri khas ya kalau jalanan desa itu nggak semulus jalanan di kota. Total perjalanan 13 sampai 14 jam dengan 3 kali berhenti di rest area tol. Dan sampailah di desa tempat aku berasal. Tinggal beberapa rumah lagi nyampe. Teman-teman selamat berlibur di akhir tahun 2022. Semoga di tahun ini kita bisa mengambil apa saja yang bisa kita ambil pelajaran dan menjadi lebih baik lagi di tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.